Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, sore muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dimuliakan Allah taala. Segala puji-pujian, kebesaran, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, besarkan, puji di dalam kehidupan dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, terutama nikmat hidup ini dan nikmat iman, hidayah yang telah Allah taala berikan kepada kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selalu memberikan berita gembira dan juga pertakutan kepada umat ini, agar umat ini senantiasa taat dan umat ini senantiasa mau menjalankan perintah-perintah Allah taala. Allah taala berfirman, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada umatku bahwa barang siapa yang berjalan ke masjid di dalam keadaan gelap gulita, ke masjid dalam keadaan gelap gulita, kata alim ulama, maghrib, isya dan subuh, maka bagi mereka cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Allahu Akbar. Jadi kesusahan kita gelap, datang ke masjid, maka nanti Allah Ta'ala akan ganti dengan apa? Cahaya, nur, nanti di akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ke masjid pada saat gelap gulita, maka mereka nanti di akhirat tidak akan merasakan ketakutan. Di masar nanti orang-orang yang gelap gulita dia ke masjid, gelap, biasa orang dalam keadaan ketakutan. Takut dia kemana-mana kalau gelap. Orang beriman karena yakinnya kepada Allah, perjumpaan dengan Allah di akhirat, maka dia menembus kegelapan tersebut sehingga rasa takutnya hilang. Karena menghilangkan rasa takut di dunia ini karena Allah, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia tidak takut dengan keadaan kampung akhirat di mahsyar. Bahkan mereka nanti, kata Nabi, akan duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah orang yang senantiasa istiqomah menjaga solat-solatnya, terutama solat pada saat gelap gulita. Di siang hari ada juga padilannya. Padilannya di siang hari ada juga. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini dibangun atas 5 perkara, kata Nabi. Dibangun atas 5
perkara. Perkara pertama yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perkara yang kedua adalah solat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat dan haji bagi yang mampu. Bahkan dalam satu hadis, baginda Nabi SAW sabdakan bahwa agama ini diberatkan seperti sebuah kemah. Sebuah kemah. Tiang tengahnya itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang kiri kanannya penyangganya itu adalah amalan-amalan yang lain, solat, puasa, zakat dan haji. Apabila kata Nabi, tiang tengahnya ini bermasalah, yaitu kalimat tauhid tadi, atas kalimat la ilaha illallah Rasulullah ini bermasalah, maka tiang yang lain itu pasti akan miring. Kas berdiri kemah Pak? Miringi itu yang tiang tengahnya. Miring tiang tengahnya, tidak kuat dia. Ditarik yang sebelah, ikut jatuh ke sebelah. Walaupun berdiri, maka kemah itu akan kelihatan miring, tidak cantik. Jelek kelihatannya. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini kata alim ulama, maka perkara yang paling terpenting dalam kehidupan kita beragama adalah perkara iman. Bagaimana meluruskan iman? Bagaimana menegakkan iman? Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Betul-betul bagaimana kita mau yakini, masukkan, menetapkan kalimat ini dalam hati kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita tentang perkara iman ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Coba Pak, perbaharui iman-iman kalian. Tidak pernah Nabi katakan perbarui solat, puasa, tidak. Karena amal ini tidak pernah berubah. Amalan solat, semenjak diturunkannya perintah solat, 5 waktu, itu tidak pernah berubah waktunya dan rakaatnya. Tata caranya tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah dalam solat seseorang adalah nilai atau kekhusyuannya. Itulah iman. Puasa begitu juga, tidak pernah berubah. Rukunnya dan lain-lain tidak pernah berubah. Mulai kita sahur di dini hari, pagi, subuh hari, sampai nanti buka. Hal-hal yang merusaknya apa semua tidak pernah berubah. Tetapi kualitas puasa kita sampai kita bertakwa atau tidak, itu tergantung iman ketika kita berpuasa. Nilainya puasa kita tergantung iman ketika kita berpuasa. Begitu juga haji. Mabrurnya atau tidaknya tergantung iman seseorang ketika dia haji. Maka yang berubah apa? Iman. Yang selalu berubah dari keadaan suatu masa ke masa adalah iman kita. Adalah iman kita. Sehingga iman kita akan mempengaruhi amal kita. Apakah amal kita akan mampu menarik pertolongan Allah atau tidak? Sehingga dikatakan dalam ketiga Rasulullah SAW bersabda, ketika orang selesai melaksanakan solat berjamaah, maka ada yang mendapatkan 100%, ada 90%, ada 80%, sampai 10%, bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi kewajiban solatnya telah tertunaikan. Maksudnya, solatnya itu tergantung imannya. Tergantung kekhusyuan dan imannya. Sehingga Nabi bersabda, apa itu iman? Adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Adalah iman. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita perkara iman. Karena ini pondasi tadi. Pondasi. Iman menetapkan, meyakini, bukan hanya meyakini Allah, tetapi meyakini janji Allah taala. Di dalam setiap amal yang Allah taala perintahkan kepada kita.
Maka sore mulia Allah Ta'ala sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum. Perbarui iman-iman kalian. Coba Pak. Pada masa itu yang duduk di hadapan Nabi siapa? Bukan kita. Yang duduk di zaman Nabi pada saat itu ada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana iman Sayyidina Abu Bakar? Yakinnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga hartanya dihabiskan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pertempuran Tabuk, ketika ada perang, maka memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi harta dan diri. Maka Umar katakan, ini saatnya saya kalahkan Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar mengambil hartanya setengahnya dan setengahnya disimpan untuk keluarganya. Maka dia datang membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan ketika hadir Abu Bakar, hadir Umar, maka Nabi katakan, "Wahai Umar, apa yang engkau bawa dan apa yang kau simpan untuk keluargamu?" Maka Umar katakan, "Ini saatnya saya kalah Abu Bakar ini." Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, saya telah membawa hartaku sebagian dan sebagian lagi saya simpan untuk keluargaku." Maka ditanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Sayyidina Abu Bakar, apa yang engkau bawa untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka dengan entengnya Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku telah korbankan bawa semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku simpankan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." Bagaimana yakinnya? Sampai Nabi katakan, pemimpin orang-orang tua nanti di surga adalah Abu Bakar. Bahkan Nabi katakan, di antara umatku yang paling pertama menginjakkan kakinya di sorga di antara umatku, kata Nabi, setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Coba lihat. Di saat itu ada juga Sayyidina Umar yang duduk. Bagaimana iman Sayyidina Umar radhiyallahu ajma'in. Allahu Akbar. Sampai Nabi katakan, seandainya ada Nabi lagi setelahku, maka Umar orangnya. Bagaimana kisah-kisah menceritakan sungai Nil kering. Sayyidina Umar diberitahu pada saat itu dia menjadi khalifah. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gubernur Amr bin As mengirim surat. "Wahai Amirul Mukminin, sungai Nil telah kering dan orang-orang Mesir untuk bagaimana mengalirkan sungai Nil telah membuat satu persembahan manusia dilempar ke sana." Maka Sayyidina Umar hanya menulis 2 surat. Satu untuk gubernurnya dan satu untuk sungai Nil. Yang satu tertulis, "Wahai gubernurku, ketika surat yang satu sampai kepada kamu, lemparkan ke sungai Nil." Yang isinya yang ada di sungai Nil itu untuk sungai Nil. Sayyidina Umar katakan, "Wahai untuk sungai Nil, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir atas keinginanmu, saya tidak butuh kamu. Tidak ada yang butuh kau. Kamu ini makhluk. Tapi kalau kamu mengalir atas izin Allah, saya akan minta kepada Allah untuk mengalirkan engkau." Maka surah itu sampai kepada gubernur. Gubernur bawa ke sungai Nil. Baru dilempar itu surat. Secari kertas, Pak. Tulisan Sayyidina Umar. Bukan tulisannya. Tulisannya, imannya orang yang menulis. Baru tulisannya ini yang muncul. Belum orangnya. Maka begitu surat sampai, maka sungai Nil langsung meletus dan mengeluarkan air sampai sekarang tidak pernah kering. Allahu Akbar. Mereka inilah yang duduk pada saat itu. Nabi bersabda, "Jadidu imanakum." Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkara mereka yang duduk, Nabi bersabda seperti itu. Saking pentingnya apa? Untuk senantiasa memperbarui iman-iman kita. Sampai mereka katakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami telah beriman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Betul. Tapi senantiasalah perbarui iman kalian dengan banyak mengucapkan, banyak mendakwakan, aksiru min qaul la ilaha illallah." Dakwakan, ceritakan. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, perkara dalam kehidupan kita ini tadi bukan daripada masalah amal tadi, yang sholat apa itu sudah tidak berubah lagi. Tetapi yang berubah apa? Iman kita. Sehingga Nabi senantiasa mengatakan, perbarui iman, perbarui iman, perbarui iman. Dan pergeseran iman ini tiap hari terjadi dalam kehidupan kita.
di dalam kehidupan kita. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Universitas Al-Azhar di Mesir itu sudah puluhan tahun yang lalu telah melakukan penelitian tentang bagaimana keberadaan Allah dalam hati orang-orang Islam. Coba Pak, bagaimana keberadaan Allah di dalam hati-hati orang Islam? Kenapa? Karena banyaknya hari ini orang Islam yang tidak lagi keberadaan Allah Ta'ala itu ada dalam hati-hati mereka. Mereka Islam, tetapi keberadaan Allah telah digantikan dengan keberadaan makhluk di dalam hati-hati mereka. Kebesaran makhluk, manfaat makhluk yang memberikan manfaat, maka itu yang telah besar dalam hati-hati umat Islam. Maka ditelitilah. Ketika diteliti, ditanyalah pedagang tentang keberhasilan pedagang. Maka pedagang mengatakan, ini karena usaha saya, ini karena begini, ini karena saya jual ini karena jual ini. Tidak ada yang sedikit yang mengatakan, mungkin 1-2 orang saja mengatakan semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang selalu disebut adalah manfaat makhluk tersebut. Sehingga keberadaan Allah terganti dengan makhluk dan benda-benda. Ditanya lagi orang yang berhasil dalam rangka jabatannya. Bapak bisa jadi menteri ini, wah ini semua ini karena usaha. Saya dulu politikus, saya dari ini, dari. Wah yang disebut adalah usahanya. Sangat sedikit, mungkin 1-2 orang saja mengatakan ini semua karena Allah. Saya bisa duduk di sini karena Allah. Ini semua saya dikasih dari Allah. Tetapi semuanya terganti. Keberadaan Allah dalam hatinya telah terganti dengan manfaat dan keadaan-keadaan dunia yang telah memberikan manfaat kepada dia. Ini karena saya dibantu oleh ini telah dibantu oleh ini, karena dibantu oleh ini. Maka diteliti orang yang sakit dan dia telah sembuh. Maka ketika dia ditanya bahwa ini semua karena dokter ini karena saya minum obat ini karena ini karena ini. Maka keberadaan Allah telah terganti dengan keberadaan benda-benda yang telah memberikan manfaat. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini senantiasa memperbarui iman-iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak bicara tentang keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Khaliq, yang telah menciptakan kita. Dia yang menciptakan, Allah yang menciptakan sesuai dengan kudratullah. Apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan keinginan Allah. Allah dalam menciptakan makhluknya bisa sesuai dengan kudratullah dan bisa juga berlawanan dengan kudratullah, bahkan tidak masuk di akal kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam melalui sebab Siti Maryam, maka orang-orang kafir pada saat itu, Bani Israel saat itu mengatakan, wahai Maryam, engkau telah berzina, bagaimana engkau bisa melahirkan tanpa ada suami? Coba lihat. Maka dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjawab, membantah daripada pernyataan orang-orang Bani Israel tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau tidak melihat bagaimana penciptaan Adam? Kata Allah, kalau Nabi Isa Allah taala mampu ciptakan dengan perantaran ibu Siti Maryam, tapi bagaimana Allah taala menciptakan Nabi Adam tanpa perantaran ibu dan perantaran bapa? Kalau Nabi Isa diciptakan hanya tanpa perantaran bapa, tapi bagaimana Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan perantaraan daripada tanpa bapa dan tanpa ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Saleh alaihissalam mampu dengan kudrat dan kekuasaan Allah melahirkan gunung, bukit, itu melahirkan onta. Coba lihat. Masuk di akal, Pak? Onta lahir pada onta, kambing lahir pada kambing. Maka dengan kudrat Allah, Allah Ta'ala memperlihatkan bahwa Allah Ta'ala mampu menciptakan sesuatu berlawanan dengan kudrat tersebut.
yaitu Allah Subhanahu wa taala melahirkan, membuat satu bukit, melahirkan onta, dan pada saat bukit itu ingin melahirkan onta, maka bukit itu juga menjerit sebagaimana jeritan onta betina. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hari-hari kita harus bicara untuk meluruskan kembali iman-iman kita. Allah Subhanahu wa taala Razik yang memberikan rezeki kepada kita. Satu kisah saja, Pak. Satu kisah. Bagaimana satu orang di zaman Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwakan bahwa semua rezeki manusia di tangan Allah, dalam genggaman Allah, maka satu orang daripada Bani Israel katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ini satu biji jagung. Engkau katakan bahwa semua rezeki itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang biji jagung ini rezekinya siapa?" katanya. Ingin menentang Allah. Rezekinya siapa? Maka Nabi Musa alaihissalam diberi ilham oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam menjawab, itu rezekinya satu ekor ayam yang berada di bukit, pada kampung di bukit sana. Maka orang ini dengan semuanya mengatakan, "Wahai Musa, ini jagung sekarang ada di tangan saya. Engkau katakan jagung ini rezekinya satu ekor ayam di balik bukit sana." Tidak Musa, ini ada sekarang di tangan saya, dan sekarang saya akan makan bukti bahwa ini adalah rezeki saya, bukan rezekinya ayam. Begitu Pak Muna makan, dia memasukkan di mulutnya dengan sombongnya, maka jagung tersebut masuk di hidungnya. Bukan masuk di mulut, tapi masuk di hidungnya. Allahu Akbar. Maka sore mulia Allah Ta'ala, bagaimana Pak kalau ada jagung di hidung kita, tersiksa tidak? Tersiksa. Maka dia ke tabib. Satu tabib katakan, engkau datang ke tabib sana. Satu tabib katakan, saya tidak bisa, berusaha. Kau datang lagi di sana, ada yang lebih hebat. Katakan lagi, kau datang di sana. Akhirnya ditunjuk, diarahkan, dia sampai kepada kampung yang berada di bukit yang Nabi Musa alaihissalam telah tunjuk. Kemudian saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di tempat tersebut, dengan kudrat kekuasaan Allah, Allah Ta'ala datangkan satu makhluk yang namanya bersin. Maka ketika dia bersin, subhanallah, satu ekor ayam mematuk jagung tersebut. Rezeki tersebut milik ayam. Apabila rezeki tersebut telah ditetapkan pada satu makhluk, maka rezeki tersebut tidak akan bisa direbut oleh makhluk yang lain. La ilaha illallah. Seperti itulah kita hidup. Hari ini kita jadi pejabat, mungkin nanti teman lagi, ya sudah itu rezekinya. Kenapa kita mau pusing? Hari ini kita bagus hidup kita, nanti turun, adik kita lagi yang naik, ya sudah rezekinya. Kenapa kita mau pusing? Katakan semua itu dari Allah, turunnya saya dari Allah, naiknya seseorang dari Allah. Bukankah Allah yang memberikan kerajaan, yang menghancurkan kerajaan, yang menurunkan seseorang dari raja, yang menaikkan seseorang menjadi raja? Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari inilah yang harus kita bicara agar iman kita kembali lurus, kembali lagi kita mentauhidkan Allah Ta'ala, sehingga iman kita betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang sempurna itu adalah dengan juga mentauhidkan, meyakini Muhammadar Rasulullah. Tidak sempurna iman kita kalau la ilaha illallah tanpa meyakini Muhammadar Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab itu yakin bahwa Allah semua yang memberikan rezeki kepada dia. Tetapi ketika disebutkan Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka dia katakan, apakah tidak ada orang lain? Apakah tidak ada manusia yang lain? Tidak meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan iman kita yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga untuk sampai kepada Allah, keridaan dan rahmat Allah, maka tidak ada jalan lain hanya dengan meyakini, mengikuti Muhammadar Rasulullah, mengikuti seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Kita ini hanya bukan meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, tetapi kita juga mau meyakini
bahwa semua sabda Nabi yang dibawa oleh Nabi hak benar. Bukan hanya kita yakin bahwa Nabi itu Nabi utusan yang diutus kepada kita, tetapi kita tidak yakin dengan dibawa Nabi. Ini persoalan sekarang orang Islam. Yakin Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, tetapi tidak meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi, apa yang disabdakan Nabi itu adalah sesuatu yang hak juga benar, sebagaimana kita membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana sahabat meyakini dua perkara ini. Yakin kepada Nabi dan yakin kepada apa yang disabdakan Nabi. Coba lihat. Satu orang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini susah hidupku. Bisnis tidak maju-maju. Banyak utangku. Ya Rasulullah, apa jalan keluarnya? Maka Nabi katakan, setiap kamu mau masuk rumah, maka engkau membaca salawat, kemudian engkau membaca Qulhuwallahu ahad 3 kali. Setiap engkau masuk rumah, maka bersalawat, kemudian membaca Qulhuwallahu ahad 3 kali. Maka orang ini amalkan. Dia yakin dengan apa yang disampaikan Nabi, karena dia tahu ini Nabi yang sampaikan, pasti benar. Maka itu diamalkan. Setelah diamalkan beberapa pekan kemudian dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sekarang hidupku sudah tidak lagi miskin. Sekarang hidupku sudah penuh dengan kelapangan. Dengan mengamalkan apa yang engkau telah ajarkan kepadaku. Ini namanya yakin. Ini yakin. Hari ini subhanallah, umat Islam begitu banyak doa-doa, ajaran-ajaran Nabi, tapi kita tidak yakin. Inilah tadi kita hanya sampai pada yakin bahwa Nabi itu utusan Allah, tetapi tidak sampai pada yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi, apa yang diajarkan Nabi, apa yang disabdakan Nabi itu hak benar adanya. Coba lihat. Satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, adik saya sakit perut, melilit perutnya sampai dia seperti orang yang mati. Nabi katakan, kasih minum madu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman madu itu adalah obat. Maka kasih minum madu. Setelah dikasih minum madu, datang lagi. Ya Rasulullah, dia masih sakit perut. Nabi katakan kasih minum madu. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, masih sakit perut. Nabi masih sakit perut. Sabda sahabat ini menganggap bahwa madu ini tidak betul obatnya. Maka Nabi berkata, wahai sahabatku, perutnya itu saudaramu yang bohong. Allah Ta'ala yang maha benar, madu obatnya. Baru dia kembali, dia kasih minum ketiga kalinya dengan keyakinan, maka sembuh saudaranya. Hari ini kita minum madu kok tidak yakin, itu persoalannya. Hari ini kita minum madu untuk jadi orang obat kuat. Ini persoalannya, niatnya yang salah, yakinnya yang salah. Maka sekali lagi, yakin kepada Allah dan yakin dengan amal dalam janji-janji Allah, yakin kepada Nabi dan yakin dengan apa yang disabdakan Nabi, apa yang disampaikan Nabi itu juga kita harus yakini. Ini baru kita belajar bagaimana memperbaiki yakin kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang terbesar Nabi setelah iman sempurna adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan umat ini untuk meminta pertolongan Allah Ta'ala melalui amalan yang paling tertinggi, yaitu sholat. Tadi karena Allah ini harus kita yakin, karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini kita betul-betul harus yakin. Mintalah, ini Allah yang berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini jelas sekali. Jelas sekali kata ulama, penafsirannya jelas sekali bahwa solat adalah jalan solusi terbaik di dalam mencari pertolongan Allah. Ini penafsiran ulama, tidak ada lagi bahwa solat adalah jalan terbaik untuk mencari solusi dalam pertolongan Allah. Karena dalam solat ada pertolongan Allah Ta'ala. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, inilah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dan diamalkan sahabat dalam kisah-kisah, yaitu sahabat. Sahabat tadi karena yakinnya
yakin kepada Allah, yakin terhadap perintah Allah, bahwa dalam perintah Allah di situ ada Allah, ya tidak? Presiden membuat satu surat, dibawa oleh satu orang pembantu. Kita tidak lihat itu pembantunya, yang kita lihat itu apa? Suratnya. Pembantu juga rewa bawa ki. Nah, bila yang ngutus saya presiden, Pak Gubernur, ini suratnya presiden, walaupun dia pembantu, ya tidak? Karena yakin dengan kehebatan presiden itu tadi yang mengutus dia. Maka kita ini seperti itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memerintahkan solat. Di dalam solat itu Allah Ta'ala katakan ada pertolongan. Yakin tidak? Maka itulah dia dibuat oleh para sahabat dengan keyakinan seperti itu. Sehingga ada masalah lari ke solat, ada masalah lari pada solat, ada masalah lari pada solat. Sampai-sampai Pak, satu orang yang baru masuk Islam dalam kisah, dia wanita bersama dengan anaknya masuk Islam. Maka mamanya baru masuk Islam, diajarkan solat, diajarkan ilmu agama, dia belajar dengan kaum wanita, anaknya bermain-main dengan anak-anak, maka ada kabar bahwa anaknya meninggal. Coba, orang baru masuk Islam, tapi yakinnya sempurna kepada Allah bahwa dia pernah dengar solat menyelesaikan masalah. Maka dia langsung berwudu, solat 2 rakaat. Baru dia katakan, ya Allah, aku telah mendengar firman-Mu bahwa solat menyelesaikan masalah. Dan ya Allah, Engkau tahu aku ini baru masuk Islam. Jangan sampai dengan kematian anakku, maka orang-orang kaumku mengatakan gara-gara saya masuk Islam, maka anakku meninggal. Maka ya Allah, hidupkan anakku. Maka belum lagi turun tangannya, telah datang kabar, weh, anakmu telah hidup. Dengan solat. Hari ini yang perkara tadi persoalan iman kembali. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah menghidupkan, mematikan segalanya, tapi kita kurang yakin dengan perintah-perintah Allah. Di balik perintah di situ ada Allah, ya tidak? Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara sunnah terbesar Nabi setelah solat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa risau memikirkan daripada umatnya. Ini sunnah terbesar Nabi. Ini sunnah terbesar Nabi. Apa itu? Risau terhadap keadaan umatnya. Kerisauan Nabi, bagaimana setiap umatnya sampai datangnya hari kiamat, semuanya masuk ke dalam surga. Itu kerisauan Nabi. Itu keinginan dan pikir Nabi. Sehingga Nabi, Allahu Akbar, di dalam mendakwakan ini agama, hari-hari jumpa manusia, terjun di lautan manusia untuk mengajak manusia mentaati Allah Ta'ala, dan mengajarkan sahabat untuk bagaimana mendakwakan agama ke seluruh alam. Karena risau dan pikir Nabi, bagaimana setiap manusia selamat masuk ke dalam surga. Sehingga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang kafir telah meninggal, dia telah diusung untuk dikuburkan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Sayyidina Umar berani bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Bukankah dia adalah orang kafir? Bukankah dia ini orang kafir?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Betul, dia ini orang kafir, tetapi dia adalah umatku. Dia mati menuju kesengsara yang selama-lamanya, yaitu dia mati tanpa Islam, dia mati tanpa kalimat la ilaha illallah, dia mati kepada bencana yang sebenarnya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Coba lihat. Satu orang anak-anak yang senantiasa berhikmat kepada Nabi, senantiasa mempersiapkan handuk Nabi, senantiasa mempersiapkan air Nabi, tetapi dia masih kafir. Suatu masa anak ini tidak pernah lagi datang ke rumah Nabi. Maka Nabi cari, di mana ini anak ini? Maka didapatlah berita bahwa anak ini telah sakit keras dan dia dalam keadaan sakratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah anak tersebut. Di samping anak tersebut ada ayahnya atau bapaknya. Maka Nabi ketika datang kepada anak tersebut, maka Nabi sampaikan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, ucapkanlah la ilaha
illallah, maka engkau akan selamat. Anak ini karena ada bapaknya, maka dia menengok kepada bapaknya. Tanda apakah bapaknya setuju atau tidak. Maka bapaknya mengisyaratkan kesetujuannya untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika anak ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian dia meninggal, maka kata Nabi, tidak ada sesuatu yang membuat hari ini saya gembira kecuali dengan Islamnya anak tersebut. Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, anak ini telah terlepas dari kesengsaraan yang selamanya, dari api neraka, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat Nabi selalu di malam hari menangis, membuat Nabi senantiasa selalu bersedih, adalah bagaimana keadaan umatnya nanti. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, ketika Nabi solat membaca surah Yasin di ayat ke-59, yang mana artinya ayat tersebut mengatakan bahwa hari ini wahai orang-orang yang kafir, maka berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman. Berpisahlah kalian. Maka Nabi menangis sejadi-jadinya ketika membaca ayat tersebut. Bagaimana Nabi tidak bersedih? Karena orang kafir juga ini termasuk umat Nabi. Mereka dipisah dari orang-orang yang beriman. Orang beriman masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana mereka nanti dalam siksaan dia dalam api neraka? Itu pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, maka bagaimana pikir, risau Nabi ini juga ada dalam hati-hati kita dan pikiran kita. Hari-hari bagaimana kita risau dengan keadaan umat ini. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lihat berapa manusia, berapa banyak orang Islam, hanya berapa miliar orang Islam. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak saudara-saudara kita yang belum lagi muslim. Orang Islam berapa banyak di sekitar kita yang mengaku Islam tapi belum sholat. Yang mana inti agama ini adalah sholat. Setelah dia beriman kepada Allah adalah sholat. Sholat adalah kuncinya surga. Sampai dikatakan dalam satu hadis, satu orang meninggalkan sholat fardu, satu orang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka tertulis namanya di pintu neraka yang harus dia masuki, wajib dia masuki. Maka dia disiksa selama 1 Uhud. Berapa itu 1 Uhud, saudara muliakan Allah Ta'ala? Yaitu adalah selama 1000 tahun, 80 tahun. Satu hari akhirat 80 tahun, satu hari akhirat maka 1000 tahun daripada perhitungan dunia ini. Kira-kira berapa lama disiksa? Dan kita lihat keadaan umat. Mungkin orang yang tidak sholat itu adik kita, mungkin saudara kita, mungkin dia sahabat kita. Maka bagaimana kita juga ada kerisauan pikir sebagaimana kerisauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama selalu katakan begini, Pak, bagaimana kalau di depan itu ada lubang besar, di situ ada api yang menyala. Orang siram bensin, minyak tanah dibakar daripada plastik, apinya menyala-menyala. Kemudian ada binatang, apakah itu kambing, apakah itu anjing yang najis, dia berjalan, anjing ini buta, kambing ini buta, berjalan menuju kepada lubang tersebut. Kita ada di sana, apakah kita akan biarkan dia masuk ke dalam lubang tersebut? Maka hati nurani kita katakan tidak. Kita akan mengambil itu kambing, kalau mungkin itu anjing, kita akan ambil apa? Karung atau apa? Atau kita tusuk dia dengan bambu supaya dia tidak masuk ke dalam lubang tersebut. Maka itu hati nurani kita akan seperti itu. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita yang hari ini dia mungkin adalah saudara kita, teman kita, yang paling saudara kita. Kita tahu dia belum sholat, sehingga kita tahu orang yang tidak sholat nanti akan disiksa. Apakah kita akan biarkan dia masuk ke dalam lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka ini perlu kita pikirkan. Perlu ada kerisauan, kasih sayang di antara kita untuk sama-sama saling menyelamatkan. Maka inilah saudara yang muliakan Allah Ta'ala, inilah sunnah kerja, maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyelamatkan seluruh manusia, sehingga seluruh manusia selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan ini juga adalah tugas kita sekarang di masa kita hidup. Nanti kita akan ditanya,
Kenapa itu tidak sholat, dia tetanggamu? Kenapa itu tidak menjalankan perintah Allah padahal dia saudaramu? Maka pasti kita akan ditanya. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita hidup menjadi orang yang menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah, terutama menjaga solat kita, menyempurnakan solat kita, dan juga ada pikir, ada risau, ada kasih sayang terhadap sesama manusia untuk sama-sama kita selamat, sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksud jemaah-jemaah datang, untuk bagaimana kita sama-sama ada pikir, risau sama-sama, saling mendorong bahwa kita ini bukan hanya ibadah, kita ini bukan umat yang diutus untuk ibadah, tetapi kita juga adalah umat yang diutus untuk saling mengingatkan, saling memberikan peringatan, saling mengajak kepada kebaikan, sehingga sama-sama nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di Todopuli ini Pak, dalam 1 bulan itu ada jemaah yang bergerak. Di antara kita ini, kita semua rata-rata Todopuli ini, maka kita ada di pekan keempat dalam rangka belajar mendakwakan, meningkatkan kerisauan kita terhadap keadaan umat ini yang hari ini masih jauh dari agama Allah Ta'ala. Maka kami setiap bulannya itu keluar di pekan keempat. Maka kami juga mengundang bapak-bapak, mengajak bapak-bapak untuk melibatkan potensi kita, diri kita, harta kita untuk sama-sama ambil bagian dalam kerja dakwah ini. Saudara muliakan Allah Ta'ala. Salah semua kita siap tadi? Masya Allah. Semua apa yang kita musyakarakan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman, dan majelis kita ini dirahmati oleh Allah Ta'ala dan juga menjadi asbab pengampunan dosa-dosa kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, sallallahu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.